Ya, keinginan Pak Jokowi setelah dilantik di periode kedua 2019 lalu untuk mewujudkan Omnibus Law yang akan menyederhanakan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan juga sejumlah aturan yang dinilai menghambat investasi akan dipangkas. Nampaknya agak menemui jalan terjal. Setelah berbagai macam demo yang menolak Omnibus Law, Ciptaker dan juga pemerintah nampaknya tak gentar untuk membahas terus walaupun lagi pandemi. Pada pembahasan di DPR nyatanya mendapat penolakan dari sejumlah fraksi di DPR. Akankah pemerintah gaspol terus terkait dengan klaster ketenaga kerjaan di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini kita ulas di siang hari ini. Timbang-timbang klaster ketenaga kerjaan. Ya, sampai saat ini pemerintah masih bersikeras untuk melanjutkan pembahasan klaster ketenaga kerjaan pada RUU Omnibus Law Ciptaker. Menurut staf ahli bidang regulasi penegakan hukum dan juga ketahanan Kemenko Perekonomian yaitu Pak Ellen Setiadi mengatakan bahwa sampai saat ini pemerintah tetap minta dibahas dan tidak ada arahan untuk ditarik. Padahal pada pembahasan RUU Cipta Kerja atau klaster ketenaga kerjaan yang pertama kali dibahas pada Jumat 25 September 2020 lalu ini berjalan alot. Rapat yang diawali dengan penyampaian latar belakang mengapa klaster ketenaga kerjaan harus dimasukkan di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah. Menurut Sekjen Kemenaker yaitu Pak Anwar Sanusi mengatakan dari 3 objek tersebut, para pencari kerja, buruh dan juga mereka yang ter-PHK dapat perlindungan buruh dan juga investasi tetap kita yakinkan dengan tumbuh dan berkembang dengan rancangan RUU revisi Undang-Undang 13/2003 tentang ketenaga kerjaan yang masuk ke dalam Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenaga kerjaan. Pembahasan dilanjutkan dengan substansi di dalam klaster ketenaga kerjaan. Apa sih sebenarnya yang menjadi pokok perubahan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan di dalam RUU Ciptaker ini? Kita lihat. Ini ada beberapa poin atau 7 pokok pembahasan ataupun perubahan RUU Ketenaga Kerjaan menjadi RUU Ciptaker. Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah waktu kerja. Di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 diatur bahwa waktu kerja rigid yakni 7 jam per hari dan juga 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja. Serta 8 jam per hari dan juga 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja. Di dalam RUU Ciptaker ini nantinya selain waktu kerja yang umum diatur juga waktu kerja untuk pekerja khusus yang waktunya dapat kurang dari 8 jam atau juga pekerjaan yang paruh waktu yang masuk di dalam ekonomi digital atau pekerjaan yang melebihi 8 jam per hari seperti sektor migas, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan juga perikanan. Yang kedua adalah soal pekerja asing, di mana rencana pekerja tenaga kerja asing atau RPTKA di dalam UU nomor 13 tahun 2003 adalah wajib bagi semua tenaga kerja asing di UU Ketenaga Kerjaan tersebut untuk dinilai yang juga menghambat masuknya TKA ahli yang diperlukan dalam keadaan mendesak atau darurat, serta terhambatnya masuknya calon investor ataupun buyer. Sementara di RUU Ciptaker nantinya yang utamanya adalah masuk di dalam klaster ketenaga kerjaan soal kemudahan RPTKA yang hanya untuk TKA ahli yang memang diperlukan untuk kondisi tertentu seperti untuk maintenance dan juga darurat serta vokasi, lalu peneliti serta investor ataupun buyer. Yang ketiga adalah soal pekerja kontrak di mana pekerja ataupun perjanjian kerja waktu tertentu PKWT atau pekerja kontrak di dalam undang-undang existing saat ini belum diberikan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Oleh karena itu di dalam RUU Ciptaker nantinya pemerintah telah menimbangkan perkembangan teknologi digital dan juga revolusi industri 4.0 yang menimbulkan jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak tetap dan juga membutuhkan PKWT. Pekerja kontrak diberikan hak dan juga perlindungan yang sama dengan pekerja tetap dan juga dalam hal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja. Yang keempat adalah soal alidaya ataupun outsourcing. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ada limitasi atau pembatasan tertentu untuk alidaya untuk kegiatan tertentu. Belum ada penegasan atau kesamaan jaminan hak dan juga perlindungan bagi pekerja waktu tertentu. Yang kelima adalah upah minimum. Bagaimana tentunya di undang-undang existing upah minimum ini dapat ditangguhkan sehingga banyak pekerja ataupun buruh yang dapat menerima upah di bawah upah minimum. Nah, di Undang-Undang Nomor 13 2003, peraturan upah minimum tidak dapat diterapkan pada usaha kecil dan juga mikro. Kenaikan upah minimum menggunakan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Kesenjangan upah minimum pada beberapa kabupaten kota, tingkat upahnya juga sudah sangat tinggi. Nah, melalui RUU Ciptaker nantinya pemerintah ingin ke depannya ada perubahan upah minimum tidak dapat ditangguhkan. Ini kan safety net menurut pemerintah. Pemerintah ingin juga dibayarkan penuh, kemudian kenaikan upah minimum menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi dan juga daerah produktivitas. Yang keenam adalah soal pesangon dan juga PHK, di mana sebanyak 32 kali upah sangat memberatkan bagi pelaku usaha dan juga mengurangi minat investor untuk berinvestasi. Yang kemudian di dalam RUU Ciptaker nantinya pemerintah ingin pesangon PHK dibayarkan sebanyak 19 kali upah kerja. Berdasarkan data Kemenaker, 66% tidak patuh untuk mengikuti ketentuan undang-undang, 27% patuh secara parsial dan juga karyawan menerima nilai yang lebih kecil daripada haknya sebanyak 7% yang patuh. Yang ketujuh adalah soal program JKP.
ini adalah sebuah program kehilangan pekerjaan atau JKP begitu dah. Substansinya di dalam klaster ketenaga kerjaan ini merupakan substansi pokok yang baru yang tidak ada di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan saat ini. Saat ini juga JKP sangat perlu bagi para pekerja di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, melalui JKP korban PHK nantinya akan mendapat cash benefit, yakni semacam pemberian gaji atau upah setiap bulan yang bisa disepakati kemudian. Kemudian korban PHK juga nantinya bisa mendapatkan vocational training, yakni peningkatan kapasitas sesuai dengan kapasitas kerja dan juga informasi ketenaga kerjaan. Pekerja yang mendapat JKP juga menurut Pak Ellen ini tetap akan mendapatkan jaminan sosial lainnya yang berupa jaminan kecelakaan kerja JKK, ada JHT, lalu jaminan pensiun, jaminan kematian umum dan juga jaminan kesehatan nasional. Ketujuh poin tadi juga ini menurut staf ahli bidang regulasi penegakan hukum dan juga ketahanan Kemenko Perekonomian Pak Ellen Setiadi. Nah, pada rapat yang berlangsung Jumat pekan lalu ini pemerintah tidak menjelaskan secara detail mengapa substansi-substansi tersebut harus dimasukkan ke dalam klaster cipta kerja dan kenapa harus dibenahi. Di samping itu juga presentasi yang disampaikan oleh pemerintah dengan yang didapatkan oleh anggota DPR atau anggota rapat lainnya ini berbeda. Hal itu kemudian mendapatkan banyak interupsi dari berbagai anggota balik yang mengikuti rapat. DPR tidak melihat sense of urgency-nya, apalagi pada pembahasan PKWT. Pada rapat tersebut juga suara penolakan atas klaster ketenaga kerjaan disampaikan oleh sejumlah fraksi seperti Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS dan juga PAN. Kita lihat siapa-siapa saja yang menolak klaster ketenaga kerja ini. Yang pertama adalah Obon Tabroni ini dari fraksi Gerindra mengatakan bahwa tujuan klaster tenaga kerja dan juga Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker ini nantinya di sisi peraturan bisa sederhana. Tapi dari hampir semua pasal akan dibentuk peraturan pemerintah. Jadi menurut Obon Tabroni ini soal tentang alidaya, terus alidaya poin ketiga dan juga diatur dalam PP. Pokoknya semua yang dikatakan oleh Obon Tabroni ini adalah terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur di dalam Undang-Undang Ciptaker nantinya. Ini akan terjadi tentunya bisa dikatakan tidak sinergi begitu antara satu undang-undang dan undang-undang lainnya ketika terlalu banyak peraturan pemerintah di dalamnya. Yang kedua, kita lihat tentunya dari Beni Kaharman dari fraksi Demokrat. Nah, menurut Beni Kaharman dari fraksi Demokrat ini mengatakan bahwa kalau kita lihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dipaparkan oleh pemerintah, ini ada kesan tenaga kerja yang menghambat investasi. Yang kemudian menurut Beni, apakah substansi dan juga penegakan hukum yang tidak benar sehingga investasi terhambat? Nah, menurut Beni Kaharman ini sudah cukup baik sebenarnya dan cukup kondusif. Nantinya soal penegakan hukumnya saja bagaimana? Kalau law enforcement-nya tidak perlu disentuh, Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini yang perlu diperbaiki adalah law enforcement-nya. Nah, fraksi Nasdem juga berpendapat yang sama. Taufik Basari mengatakan bahwa meski sudah berkoordinasi antara pemerintah bersama dengan para pengusaha dan juga serikat buruh atau pekerja, namun kenyataannya masih banyak penolakan dari para buruh. Nah, draft ini ada degradasi dari perlindungan buruh. Lantas apa yang bisa mereka pegang? Habislah buruh itu bergantung pada perlindungan dan juga undang-undang tersebut adalah Undang-Undang 13 2003. Nah, fraksi PKS juga berpandangan soal bagaimana dari Ibu Ledia Hanifa ini meminta pemerintah mencabut klaster ketenaga kerjaan dari RUU Ciptaker. Alasannya menurut Ledia permasalahan investasi yang sudah diselesaikan dalam bab lain dalam RUU Cipta Kerja. Fraksi PAN Ali Tahir mengatakan bahwa belum ada alasan rasional yang objektif untuk melakukan perubahan terhadap ketenaga kerjaan melalui RUU Cipta Kerja. Ali juga menegaskan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan masih dibutuhkan saat ini. Lalu 5 dari 9 fraksi menolak. Bagaimana dengan 4 fraksi lainnya? Kita lihat sama-sama. Jadi Golkar dan PKB meminta tetap untuk dibahas. Jadi Partai Golkar mendukung pembahasan dan menurut Firman Subagio dari Partai Golkar meminta pemerintah dan juga seluruh fraksi di DPR tetap melanjutkan pembahasan klaster ketenaga kerjaan. Sementara itu dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga merupakan partai dari Ibu Menaker yaitu Ibu Ida Fauzia ini mendukung agar klaster ketenaga kerjaan tetap dibahas. Anggota Balik fraksi PKB yaitu Abdul Wahid mengatakan klaster tenaga kerja perlu ada perbaikan-perbaikan. Berdasarkan pengalamannya banyak angkatan pekerja tapi lapangan pekerjaannya tidak sesuai dengan porsinya. Sementara itu dari fraksi PDIP yaitu Irma Dilubis mengatakan bahwa secara tegas sikap PDIP sebenarnya apakah ingin mencabut atau melanjutkan klaster ketenaga kerjaan. Jadi belum ada sikap tegas. Jadi masih agak bimbang begitu. Pak Irmadi hanya mengutarakan agar pemerintah ini memberikan penjelasan secara spesifik terkait pentingnya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dalam RUU Ciptaker. Sedangkan fraksi P3 yang
diwakili oleh Pak Ahmad Baidowi, mengatakan bahwa pihaknya tidak masalah jika klaster ketenagakerjaan tetap dibahas di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, asalkan bisa memberikan manfaat terhadap tenaga kerja. Baidowi juga mengatakan klaster ketenagakerjaan lebih baik tidak dibahas jika perubahan yang diajukan oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang existing saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Dan sampai saat ini informasi yang terbaru kami dapatkan bahwa DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk kembali melanjutkan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Ciptaker. Jadi bisa dikatakan kita lihat nanti bagaimana ke depan implementasinya, karena DPR sudah setuju, yang 5 fraksi menolak, akhirnya ada beberapa yang menyetujui untuk kembali dilanjutkan pembahasannya.